What's up guys, balik lagi di channel kesayangan kita tentunya yaitu Airdrop Mantap di sini bosku. Seperti yang kalian lihat, yang bakal kita bahas kali ini adalah tentang retro drop ya. Jadi ini bukan testnet, tapi ini retro. Jadi karena ini retro, jangan lupa untuk melakukan DYOR atau do your own research. Karena apa? Karena keuntungan, kerugian, dan resiko ditanggung masing-masing. Seperti thumbnail yang kalian lihat di sini, yang bakal dibahas kali ini itu adalah ekosistemnya dari Sui Network. Aku jelaskan dikit mungkin ya. Untuk Sui ini, seperti yang kalian tahu, seperti yang kita tahu, apalagi kita yang udah lumayan lama terjun di dunia Web3, dia ini royal kalau menurut aku ya dari segi airdrop. Kayak udah ada berapa airdrop yang turun kan kayak Deepbook, terus berapa bulan lalu ada yang namanya Walrus, ada juga yang kita bahas ini. Sebenarnya NS ini udah ngeluncurin airdropnya sebelumnya ya. Dan waktu itu free ya, sama sekali nggak pakai duit, cuman pakai Sui Faucet ya. Gitu. Nah, jadi thumbnailnya di sini kayak gini. Sui NS airdrop, confirm kah? Retro? Iya, fix retro. Calon JP? Nah, ini nggak tahu. Tapi kayaknya ada bau-bau harum nih. Kalau untuk gede enggaknya ini kurang tahu ya. Nanti bisa kita buktikan seiring berjalannya waktu. Nah, untuk history dari Sui NS tadi udah aku jelasin dikit. Terus untuk testnet, oh bukan. Sayangnya ini bukan testnet. Tapi testnetnya udah berlalu ya. Walrus. Nah, ini kalau tulisan Walrus ini kayak gimana? Oke, kita lanjut aja pembahasannya. Kita alihin slide-nya atau tab-nya ke bagian yang ini ya, tab yang ini. Nah, jadi kita liatin dulu akun X dari Sui Nam Service atau Sui NS ini. Your Web3 Identity for All Things Sui gitu ya. Join us at link Discord-nya ini. Jadi jangan lupa untuk mengecek keaslian akun suatu project kalau kita itu mau meneliti sebuah project ya. Karena apa? Karena kalau kita salah klik link di akun yang palsu, itu kemungkinan bakal berbahaya untuk wallet kita ataupun untuk device yang kita pakai ya. Nah, gimana sih cara untuk mengecek akun itu resmi atau akun itu official atau enggak? Biasanya dia ini di-follow kalau akun Web3 atau akun airdrop atau akun project yang sedang luncurin airdrop tuh biasanya di-follow sama airdropper lain. Nah, disitulah gunanya kita untuk saling follow-memfollow dengan airdropper lain ya. Supaya apa? Supaya kita itu enggak salah project gitu, enggak salah akun, enggak salah official atau enggaknya akun tersebut ya. Nah, coba kita klik di sini. Followers you know katanya. Oke, nah di sini airdropper Indo nih rata-rata nih. Nah, scroll lagi ke bawah. Ada di follow juga sama Hotibeb Jam ini. Ini salah satu city yang lumayan gede juga. Dia dari Filipina ya. Terus di follow juga sama Pontom Labs. Pontom Labs ini ekosistem project dari Aptos. Di follow juga sama Error Official. BitGet Wallet juga follow, jadi ini otomatis fix ya. Ini asli akunnya. Tapi tetap jangan lupa untuk melakukan DR. Nah, ini linknya di sini. Kita ngebahas dikit mungkin ya untuk dari segi websitenya. Coba kita masuk ke bagian website. Di ini name service. Ingat ya, name service ini bukan cuman adanya di Sui. Di ETH pun ada yang namanya itu INS atau Ethereum Name Service. Dan tokennya sendiri itu udah meluncur. ETH Name Service tokennya udah meluncur. Ada juga Solana Name Service tokennya juga udah meluncur. Own your identity, Sui Name Service simplifies your own chain life katanya. Search for your Sui Name. Jadi aku itu belum bikin Sui Name Service-nya. 448k total names register katanya. Jadi yang udah register totalnya itu 448.000 akun ya. Kita scroll ke bawah. Untuk dari segi website, kalau menurut aku sendiri ini tergolong asik websitenya. Kenapa? Karena cerah juga dan itu kalau menurut aku sendiri eye catching ya. Menarik dipandang gitu ya. Join the flourishing Sui community. Warnanya keren kalau menurut aku. Ada warna ungu-ungunya, ada warna hijau-hijaunya gitu, biru-birunya gitu ya. Ini warna kekinian banget sih kalau menurut aku. Kita scroll ke bawah. Scroll ke atas lagi. Kita lihat titik tiganya ada menu apa aja sih. Claim your NS tokenomics, Sui NS governance rules, terus Sui NS governance voting, claim Ion NFT. Oke. Jadi untuk pilihan di titik tiganya kayak gini. Claim your NS. Oke, kita bahas soal thumbnail yang tadi ya. Jadi kalau berdasarkan history, nah di sini history, terus testnet ini kita bahas di sini.
Dia ini, aku jelasin lagi padahal di awal tadi udah dibilang, dulunya ada testnetnya bosku. Dan itu berbarengan di Sui itu ngeluncurin testnet, terus testnet tugasnya itu salah satunya di Suriname Service. Nah, minting lah mereka NFT-nya itu pakai Sui Faucet. Nah, selang berapa tahun ke depan, di tahun 2024 kalau nggak salah, SWNS ini ngeluncurin token dan alokasinya dibagi ke orang yang minting NFT-nya juga. Nah, jadi yang main waktu itu pakai faucet, yang otomatis gratis dong, namanya juga faucet. Nah, itu dapat alokasinya bosku. Ya walaupun alokasinya kalau nggak salah waktu itu ada yang beda-beda kisarannya ya kayaknya. Ada yang dapatnya 500 token kalau nggak salah waktu itu. Nah, untuk harganya sendiri kalian bisa cek untuk harga waktu itu ya, bukan harga sekarang. Kalau harga sekarang itu 0,16 plus ya kayak gitu. Jadi waktu meluncur itu mungkin di harga 0, di atas 0,3 lah kayak gitu. Nah, jadi lumayan lah ya untuk minting yang free dapat segitu. Kalau menurut aku sih lumayan. Lumayan banget itu malahan. Oke, kita lihat lagi thumbnail di sini. Confirm. Nah, untuk kita bahas sedikit ya, dia ini airdropnya confirm nggak sih? Coba kita masuk ke bagian Twitter lagi. Udah selesai kita ngeliatin websitenya tadi. Kita close mungkin ya. Scroll ke bawah. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ada nih. Ini salah satu tim dari Sui Network. Go ahead katanya stake your SUINS token ASAP. ASAP ya. ASAP ini bukan asap kabut ya, tapi as soon as possible. That's it katanya. That's the alpha katanya. Ya, tapi ingat di sini aku sendiri menyarankan untuk melakukan DOR atau do your own research. Karena apa? Karena di sini kita makainya itu otomatis pakai duit asli dong, bukan pakai faucet. Karena apa? Karena ini retro. Ini mainnet bukan testnet gitu. Nah, jadi untuk Adeni sendiri atau Eman Abio ini dia udah ngumumin juga sebelumnya airdrop kedua dari Walrus. Yang mana kita tahu Walrus itu kemarin aku sempat dapet dikit lah ya mungkin ya. Nah, terus ada airdrop keduanya lagi. Nah, airdrop keduanya ini ditujukan untuk staker bosku, staker dari Walrus. Waktu itu rasio airdropnya kurang lebih itu 1:1. Jadi setiap satu wall yang di stake kita itu dapat satu token gitu ya, satu wall token. Nah, terus pertanyaannya, NS ini bakal kayak gimana ke depannya ya kan? Apakah rasionya 1:1 atau rasionya 1:10 atau rasionya 1:15 gitu. Nah, itu bakal terbuktikan seiring berjalannya waktu. Kita scroll lagi ke bawah. Jadi beberapa hari yang lalu SUINS ini ngeluncurin fitur yang namanya stake NS ya atau stake tokennya mereka. Jadi fitur stake yang luncur, terus ada nih ngumumin kalau bakal ada airdrop ke depannya. Ini ada nih bukan sembarang orang, tapi emang dia ini salah satu dari core team ya kalau menurutku sendiri. Atau anggaplah dia ini timnya gitu ya, salah satu tim dari Sui. Nah di sini untuk total stake-nya, breaking katanya, berita terbaru gitu ya. Dari Sui NSDA, dari Sui ini, Sui NS, staking just hit 23 mio NS tokens lock ya. Nah, jadi udah ke stake sama udah kalau mungkin ini total semua dari lock sama stake ya. Jadi udah di angka 23 mio 23 mio NS ya. Nah, masuk ke sini. Kita lihat total supply, kita lihat harga, kita lihat chartnya bosku. Untuk market cap-nya di angka 32,47 mio USD, untuk FDV-nya 79,97. Anggap kita bulatin ya mungkin ya, jadi 80 mio USD. Total supply seperti yang aku sampaikan tadi 500 mio NS. Untuk max supply-nya juga 500 mio NS, circulating supply-nya 203,02 mio NS. Untuk total stake-nya tadi 23 mio lebih ya. 23 jutaan NS token lebih. Jadi untuk dari total circulating supply lebih dari 10% yang staked ya. Yang staked sama lock gitu. Nah, untuk dari total supply tadi yang staked sama lock-nya di kisaran 5% kayak gitu. Nah, untuk kemungkinan apakah airdrop itu 1:1 sama kayak Walrus ya. Walrus ini airdropnya 1:1 soalnya. Nah, Wal di sini. Wal sama NS FDV-nya otomatis beda dong, soalnya beda project juga. Coba kita ini bayangkan ya.
total stake-nya itu 23 Mio NS token. Jadi otomatis kalau misalkan dia 1:1, otomatis developer atau tim itu harus ngeluarin juga, atau nggak tahu nih dalam bentuk yang udah circulate atau yang masih di log ya. Jadi fix ya harus mirip 23:23. Nah, apakah mungkin 23 itu berapa totalnya? Kalian bisa hitung sendiri. Nah, untuk circulate-nya sekarang 203. Emang masih banyak sekarang yang belum circulate. Jadi kalau menurut aku sendiri, kalau kita ngeliatin berdasarkan history, kayak misalkan kita beranggapan Sui ini royal loh ini projectnya. Jadi kemungkinan itu kalau menurut aku sendiri masih 50-50 walaupun dia royal ya. Karena emang semua kemungkinan bakal bisa terjadi. Ya, FDV-nya ini 79 FDP ya, 79,92. Coba kita bandingkan dengan Sui ekosistem yang lain. Kita bandingkan dengan Sui Network Token atau main token. Main token dia ini FDV-nya, kalau misalkan harganya 3,5 dan supply-nya 10B, dari situ pun kita udah bisa ngitung FDV-nya berapa ya kan. FDV-nya itu 35 billion USD. 35 billion USD. Oke, Walrus karena aku sendiri kemarin udah dapat airdrop-nya gitu untuk fase 1. Jadi untuk total supply-nya ini Walrus ya di 5B. Untuk di harga sekarang jadi FDV-nya itu 2B lebih. Jadi Sui 35B, Walrus 2B. Untuk Deepbook total supply 10B, harga 0,13 itu 1,3B. Nah, untuk Sui NS ini 500 Mio. 500 Mio ya. Jadi untuk FDP-nya tadi kurang dikit 80 Mio USD ya. Yang bisa kita simpulkan berarti adalah untuk ekosistem projectnya ini FDV-nya sama Sui-nya itu berbanding agak jauh bosku. Nah, maka dari itu di awal tadi aku bilang ini bukan ajakan untuk beli dan jual, terus bukan juga ajakan untuk stake ataupun unstake, bukan juga ajakan untuk ikutan airdrop atau retro drop atau testnet atau apa segala macam. Karena apa? Karena apalagi kalau kita itu misalnya kayak retro ini menggunakan duit asli atau duit duit real ya. Jadi untuk masalah penggunaan duit itu adalah tanggung jawab masing-masing ya guys ya. Nah, ikut sertaan terus ikut retro drop atau apa segala macam itu tergantung masing-masing. Jadi tanggung jawab masing-masing, duit-duit kita sendiri ya. Jadi tanggung jawab lah bosku untuk diri sendiri ya. Nah, kalaupun misalkan ngebet pengen ikut ya, jadi jangan lupa untuk pakai dana yang seminim mungkin. Karena apa? Karena nggak ada kepastian. Kayak gitu. Tapi berdasarkan histori, kalau menurut aku sendiri, Sui ini emang royal, bosku. Sejak dari awal mereka itu ngeluncurin Sui-nya sendiri. Nah, untuk FDV-nya tadi kesimpulannya, FDV Sui ini tinggi di 35B kalau menurut aku tinggi ya, karena mungkin projectnya orang pada bullish mungkin ya. Nah, tapi untuk sayangnya, untuk ekosistem projectnya ini masih cuman beberapa yang lumayan oke, kayak Walrus sama Deepbook, tapi ada lumayan banyak deh ini yang FDV ekosistem projectnya itu masih kalau menurut aku ya di masih lumayan bawah gitu ya untuk FDP-nya. Nah, jadi untuk potensial atau enggak ke depannya itu tergantung masing-masing. Ikut atau enggak ke depannya dari komunitas trader mantap atau orang yang nonton ya, itu tergantung masing-masing. Nah, tapi aku sendiri menyarankan kayak kata aku tadi, jangan lupa kalau misalkan pengen emang ngebet ya, usahakan ya pakai dana yang minim lah kayak gitu. Dan aku sendiri sekarang lagi ngulik-ngulik
ngetes ya, yap di Twitter, ikutan bio protokol yap, terus apa segala macam. Jadi kalau misalkan mungkin ya, kalau misalkan nanti dapat airdrop dari bio protokol, mungkin bakal aku puterin sebagian ke SWNS ini mungkin. Nah, kalau ataupun misalkan nanti ke depannya dapat kayak airdrop dari Take yang mana kalian tahu itu dapatnya bulanan, itu mungkin bakal aku puterin juga ke airdrop lain dan salah satunya mungkin SWNS ini. Karena apa? Karena emang enak gitu. Enak muterin-muterin duit gitu ya kan. Nah, kayak gitu. SWNS. Oke, kita lihat lagi thumbnailnya. Apalagi yang bakal dibahas. Walrus. Oke, Walrus di sini. Walrus kemarin airdropnya lumayan ya guys ya. Airdropnya lumayan untuk fase 2-nya pun 1:1 kayak yang udah aku bilang tadi. Ingat Eman Abio ini, Eman Abio mana tadi? Eman Abio atau Adeni ini, dia ngumumin juga waktu Walrus kemarin dan hasilnya kalau menurut aku berdasarkan komen di Finder ya, orang ngerasa mungkin lumayan cukup puas gitu lah ya dengan airdropnya. Nah, nggak berselang lama dari itu dia ngumumin lagi untuk airdropnya SWNS. Puas nggak orang ke depannya itu tergantung ya, tergantung. Tapi ingat dia ini timnya, jadi walaupun masih 50-50, ya DOR lagi gitu. Nah terus fitur apa lagi sih yang bakal diluncurin oleh SWNS ini? Coba kita scroll lagi ke atas. Kayaknya ada berita buyback and burn deh. Nah di sini dari son.sui, Sean ya tulisannya. Oke, bacanya nggak tahu apa. Aku sok-sokan English nih. Son.sui, buyback and burn mechanism. Buyback and burn mechanism is a game changer for NS katanya. Now, whether a user market buys NS to purchase a name and receive a 25% discount, or they purchase their name with USDC or SUI katanya, every name registration and renewal is a NS market buy. Okay. But not only concern buybacks, now NS becomes deflationary as every single day and hour more and more NS is burned while the token has a fixed supply. Dalam kurung no inflation katanya. Devs build an always on mechanism. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Ya, biasalah tweet-tweet kayak gini. Jadi dia ngumumin kalau NS itu bakal ada buyback and burn ya. Tapi untuk pemahaman lanjutannya mungkin kalian bisa translate. Aku sendiri lagi mager-mager nih ngeliatinnya. Mager-mager untuk terjemahin langsung dari English to Indonesia atau English to bahasa. Jadi harus benar-benar pakem ya terjemahannya. Emang agak-agak ribet. Kayak misalkan Mandarin to Indonesia, Mandarin ke Indonesia itu kalau kita itu nggak pakem nerjemahinnya itu bakal beda lagi artinya. Nah gitu. Maka dari itu aku itu nyaranin kalian untuk translate sendiri ya. Nah jadi founder at SWNS ya. Jadi son.sui, founder at SWNS katanya. SWNS the app. X Snowflake Microsoft opinions are my own. Tapi akunnya sendiri kalau menurut aku di sini nggak ini ya, dia nggak beli centang biru. Nggak tahu kenapa. Mungkin ini pilihan pribadi. Aku sendiri belum beli centang biru juga karena masih agak lumayan ribet kalau menurut aku. Sebenarnya emang ada rencana untuk beli centang biru. Untuk beli centang biru itu emang ada rencana, cuman emang agak ribet karena harus ngaitin akun ya kemarin itu. Jadi agak mager. Jadi masih nunggu siapa si Raul mungkin untuk ngasih tutornya mungkin di channel Telegram Mantap ya. Oke, nah video kali ini mungkin sampai di sini aja tentang NS. Karena dia ini retro, jangan lupa untuk melakukan DR atau do your own research. Karena apa? Karena keuntungan, kerugian, dan resiko ditanggung masing-masing. Nanti insya Allah ke depan mungkin bakal ngebahas tentang bio protokol untuk second launchpad-nya atau next ignition sale. So see you guys in next video.